Komplotan curanmor ditangkap polisi. Pemusatan latihan daerah PON 2024. Bangunkan sahur dengan cara unik. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi hari ini, Selasa 19 Maret 2024. Selain ketiga informasi tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Stanley Maira, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Saudara, tim Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Minas Utara melakukan pengamanan di Desa Kemah. Pengamanan dilakukan pasca kejadian sekumpulan orang yang masuk ke Desa Kemah dengan membawa senjata tajam. Menindaklanjuti laporan masyarakat atas adanya pengancaman menggunakan senjata tajam di Desa Kemah oleh sejumlah oknum, tim Satreskrim Polres Minas Utara langsung bersiap menuju lokasi TKP. Setibanya di Desa Kemah, tim Satreskrim langsung menuju Polsek Kemah untuk melakukan koordinasi dengan petugas Polsek. Setelah berkoordinasi, tim gabungan Satreskrim Polres Minas Utara dan Polsek Kemah langsung menuju ke lokasi terjadinya tindakan pengancaman di Desa Kemah 3 dan langsung melakukan pengembangan serta mengumpulkan informasi yang diperlukan. Menurut pemerintah Desa Kemah, tindakan pengancaman menggunakan senjata tajam seperti ini sudah sangat meresahkan karena bisa menimbulkan korban dari warga Kemah. Pihaknya berharap agar pihak kepolisian dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan menahan pelaku pengancaman secepatnya agar daerahnya bisa kembali aman dan kondusif. Pemerintah desa memang merasa terganggu. Kami juga berharap pihak kepolisian bisa membantu permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena mungkin ini permasalahan antara 1-2 orang, tetapi takutnya akan merembet kepada masyarakat yang lain. Karena ini merupakan pengancaman kepada salah satu warga kami di Desa Kemah 3, tetapi masyarakat yang melihat itu tidak tinggal diam. Jadi pun kemarin mereka sempat kejar-kejaran juga dengan pelaku pengancaman karena lebih dari 1 orang yang juga membawa senjata tajam, membawa samurai dan juga mengancam pakai panah wire. Berdasarkan itu masyarakat pun tidak terima baik dan mereka pun mengejar pelaku-pelaku ini dengan pisau, dengan parang dan juga dengan samurai juga. Jadi kami pun pemerintah khawatir. Pemerintah Desa Kemah juga mengapresiasi pihak Polres Minas Utara yang dengan cepat dan responsif menanggapi laporan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga situasi Kamtibmas daerah Minas Utara yang aman, nyaman, dan kondusif. Jimmy Dapar, Kompas TV Minas Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, kepolisian Polres Minas Utara baru-baru ini berhasil membongkar judi sabung ayam di Desa Tetei, Kabupaten Minas Utara. Dari hasil penggebrakan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yaitu ayam, motor, serta uang tunai. Di tengah bulan suci Ramadan, Kasat Reskrim Polres Minas Utara Ibtu Andi Ilham Ferdian Martadinata membongkar judi sabung ayam. Sejumlah barang bukti dan beberapa diduga pelaku langsung diamankan oleh petugas. Berdasarkan keluhan warga, lokasi judi sabung ayam yang sering membuat resah masyarakat di Desa Tetei, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minas Utara, langsung dibongkar Satreskrim Polres Minas Utara Minggu 17 Maret. Selain 18 terduga pelaku yang berhasil ditangkap, polisi juga mengamankan uang tunai, 4 ekor ayam jago, serta puluhan motor yang ditinggal kabur pemiliknya di area judi. Adanya laporan dari masyarakat dengan kegiatan yang berlangsung di bulan suci Ramadan. Jadi di sini kita melakukan penindakan tegas dan terukur, dan kita sudah memintai beberapa keterangan di lokasi bahwasannya betul adanya perjudian atau sabung ayam yang menggunakan uang. Dan untuk insinyalir ini kita sudah mengantongi beberapa nama yang kiranya nanti mungkin bisa kita koordinasikan dengan kejaksaan. Untuk barang bukti yang diamankan, untuk uang itu sudah jelas untuk uangnya. Terus untuk kendaraan roda 2 itu berjumlah kurang lebih 23 sebagai sarana prasarana yang digunakan pada saat ada di lokasi. Dijelaskan Kasat, kasus tersebut masih dalam pengembangan.
Sedikitnya 17 saksi sudah dilakukan pemeriksaan, di mana menurutnya masih ada 10 orang yang merupakan aktor utama masih dalam pengejaran polisi. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minas Utara, Sulawesi Utara. Saudara, petugas tim Samapta Polda Sulut menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau saat membubarkan aksi balap liar yang dilakukan oleh sejumlah pemuda di interchange Jalan Ring Road Manado pada hari Minggu dini hari. Sebilah senjata tajam jenis pisau ditemukan oleh petugas kepolisian dari tim Samapta Polda Sulut saat melakukan pembubaran atas aksi balap liar yang dilakukan oleh sejumlah pemuda di interchange Jalan Ring Road Manado pada Minggu dini hari. Menurut keterangan petugas, aksi balap liar ini terungkap berdasarkan laporan masyarakat yang merasa terganggu kenyamanan di saat berkendara. Para pemuda yang kebanyakan masih di bawah umur ini dan masih berstatus pelajar akan diamankan ke Mapolda Sulut untuk selanjutnya akan diberi pembinaan dan diharuskan membuat surat keterangan tidak akan melakukan aksi seperti ini lagi. Ya, untuk dari kami sendiri, dari Dit Samapta, Kop Sabara Polda Sulut melaksanakan tugas yaitu tentang pencegahan, terutama atas laporan-laporan yang ada terkait laporan masyarakat tentang balap liar dan juga tentang knalpot bising alias brong, dalam tanda kurung racing yang tidak sesuai dengan ketentuan. Aksi balap liar seperti ini marak dilakukan di sejumlah lokasi di Kota Manado dan sangat meresahkan warga karena selain mengganggu kenyamanan pengendara lain, aksi ini kebanyakan dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polres Minas Utara mengungkap kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dengan membekuk 1 dari 9 orang pelaku, sementara 8 orang lainnya masih dalam proses penyelidikan petugas. 1 orang pria dari 9 terduga pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berhasil dibekuk petugas kepolisian Polres Minas Utara. 8 orang lainnya hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan petugas. Hal ini diungkapkan petugas dalam konferensi pers di Aula Polres Minas Utara belum lama ini. Diduga kejadian tersebut dilakukan oleh 9 orang pelaku terhadap korban berinisial WA yang berusia 14 tahun. Salah satu terduga pelaku yang berinisial JO atau Joshua yang melakukan persetubuhan pertama kalinya terhadap korban berhasil ditangkap petugas berdasarkan laporan polisi yang dilakukan oleh DA yang adalah ayah dari korban. Kapolres Minas Utara AKBP Dandung Putut Wibowo mengatakan hal tersebut dilakukan bervariasi dimulai dari bulan November tahun 2023 hingga Januari 2024 di Desa Mubune, Kecamatan Likupang Barat. Nama yang mana dari yang pertama 1 dilakukan bertambah lagi menjadi 8, jadi semuanya ada 9. Jadi dari hal yang dilakukan ini tadi perlu saya sampaikan secara umum bahwasanya itu dilakukan bervariasi dimulai dari bulan November, Desember sampai dengan Januari. Yang mengalami kejadian ini adalah anak kita, adalah saudara kita di bawah umur. Dengan demikian tentunya penanganannya pun juga harus global. Maka dengan itu kami dari pihak kepolisian Polres Minas Utara menggandeng Kabupaten Minas Utara untuk sama-sama kita menyelesaikan perkara ini. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 1 potong baju warna hitam, 1 potong celana dalam berwarna hitam, dan 1 celana pendek warna coklat. Pasal yang disangkakan adalah pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minas Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu, tim Resmob Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dari penangkapan tersebut, 2 diantaranya masih di bawah umur. Subdit Jatanras di Reskrim Polda Sulut melalui tim Resmob berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Petugas berhasil mengamankan 5 pelaku di tempat yang berbeda di Kota Manado. Dari penangkapan pelaku, petugas menemukan 3 diantaranya masih di bawah umur. Pelaku yang diamankan berinisial EK, ML, JL, NS, serta CR. Para pelaku ini melakukan pencurian sepeda motor jenis Matic di berbagai tempat hingga keluar daerah seperti Mitra, Minsel, hingga ke Kota Mubagu.
Satu pelaku berinisial Eka yang merupakan otak dari pencurian ini berhasil diamankan setelah petugas mengambil tindakan tegas terukur karena pelaku berusaha melarikan diri. Wakatim Resmob Polda Sulut Ibda Vegi Lumanto menyampaikan bahwa pelaku utama Eka awalnya merekrut anak di bawah umur dan memberitahu cara melakukan pencurian. Pada Minggu 17 Maret 2024, petugas pun berhasil mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku utama, yakni Eka, di Kelurahan Sea, Kecamatan Malalayang, Manado. Dan kemudian pelaku Eka membeberkan keberadaan komplotan lainnya. Modus yang mereka pakai dari pelaku utama atau otak daripada pelaku, yang pertama merekrut anak semua rata-rata pelaku di bawah umur. Sehingga mungkin proses hukum dan lebih dimudahkan. Dari situ si pelaku utama mengajarkan kepada para pelaku yang masih di bawah umur untuk melakukan tindak pidana pencurian, terlebih khusus curanmor. Kronologi penangkapan pada saat hari Minggu itu, kami melakukan penyelidikan di daerah Sea. Kami mendapatkan pelaku utama yang berinisial Eka. Pada saat itu, Eka langsung memberitahukan komplotannya yang berjumlah 5 orang. Dan pada hari itu juga kami melakukan penangkapan dan pengembangan untuk pencarian barang bukti. Dari 5 pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor 5 unit, 1 buah handphone, 1 set audio mobil, 1 buah power, dan 1 buah LCD 9 inch. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Diketahui dalam penangkapan para pelaku curanmor, tim Resmob Polda Sulut juga berhasil membekuk 1 pelaku inisial JL, pencurian spesialis pecah kaca yang berhasil menggasak perlengkapan isi mobil. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. 204 atlet PON Sulut ikut pelatda selama 2 bulan. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Kompas Manado Pagi. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi dan kita ke informasi selanjutnya. Saudara Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando sekaligus sebagai Ketua KONI Sulut secara resmi mencanangkan pelaksanaan pemusatan latihan daerah kontingen PON ke-21 Aceh Sumatera. Sulawesi Utara optimis bisa meraih prestasi dalam ajang ini. Sebanyak 204 atlet akan mengikuti pemusatan latihan daerah dalam rangka Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera pada September 2024 mendatang. Kegiatan pencanangan pemusatan latihan daerah ini secara resmi dilakukan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando sekaligus sebagai Ketua KONI Sulut. Kegiatan pencanangan ini berlangsung di KONI Sario Manado. Pencanangan ditandai dengan penyerahan pataka pada perwakilan kontingen serta pembacaan janji atlet. Ketua KONI Sulut Stephen Kando menyampaikan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera ini bukan ajang untuk berpartisipasi lagi, melainkan untuk berprestasi. Kando optimis atlet Sulut bisa meraih banyak medali dalam PON kali ini. Dalam seleksi PON kali ini, KONI Sulut memutuskan hanya memberangkatkan cabur yang meraih medali dan lolos dari pra-PON. KONI Sulut mencanangkan pemusatan latihan daerah alias TC tapi TC luar. Waktunya 2 bulan. Baru kita lanjutkan dengan TC dalam. Target kita PON kali ini PON prestasi. Jadi bukan PON sekedar berprestasi, berpartisipasi, tapi partisipasi oke, prestasi juga oke. Mudah-mudahan dengan persiapan yang lebih awal dikoordinir Pak Ketua Harian, atlet-atlet kita lebih komprehensif persiapannya. Dalam Pekan Olahraga Nasional kali ini, Sulawesi Utara akan mengikuti sebanyak 35 cabang olahraga dengan jumlah atlet 204 dan 54 pelatih. Berkaca dari PON sebelumnya di Papua, Sulut mengumpulkan 21 medali dari 21 cabang olahraga, di mana Sulut menempati urutan ke-23. Diharapkan para atlet yang akan bertarung di PON nanti bisa tampil maksimal dan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara atlet terjun payung putri Sulawesi Utara optimis bisa meraih medali dan berprestasi dalam ajang PON 2024 di Sumatera dan Aceh nanti. Tim terjun payung
berharap dukungan dari pemerintah, terlebih khusus KONI Sulawesi Utara untuk fasilitas latihan. Cabang olahraga terjun payung Sulawesi Utara turut mengikuti pencanangan pemusatan latihan daerah dalam rangka PON ke-21 di Sumatera dan Aceh pada September 2024 nanti. Di mana cabang olahraga terjun payung tim beregu putri dan perorangan Sulawesi Utara berhasil lolos untuk menuju PON nanti. Untuk total atlet terjun payung berjumlah 3 orang putri dan cadangan 1 orang. Pinkan Mandagi, salah satu atlet terjun payung Sulawesi Utara, mengatakan timnya sementara dalam persiapan, yakni mengikuti latihan fisik yang telah dimulai sejak Januari lalu yang berlokasi di Kota Manado. Selanjutnya Mandagi menyampaikan timnya akan mengikuti latihan di luar daerah, mengingat fasilitas untuk di Kota Manado tidak ada. Jadi saat ini orang sudah mulai dengan latihan fisik, itu dimulai sejak Januari lalu, orang pun terjun payung latihan fisik, tapi masih berlokasi di Manado. Kemudian kita ada rencana juga untuk latihan terjun, karena di Manado tidak ada fasilitas pesawat, maka kami akan berencana untuk di luar Manado. Mudah-mudahan orang bisa tersupport latihannya, latihan intensif untuk praktek terjun payung menjelang PON, orang bertarget mendapatkan 2 emas. Tim terjun payung Sulawesi Utara berharap adanya fasilitas latihan yang tersedia berupa pesawat terbang agar latihan terjun payung bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tidak hanya itu, Mandagi menyebut fasilitas terjun payung yang ada sudah kadaluarsa yang sudah harus diganti. Meski demikian, tim terjun payung Sulawesi Utara menargetkan dalam ajang PON kali ini 2 emas. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, masih dalam persiapan Sulut menghadapi PON PON 2024. Tim Muay Thai Sulawesi Utara merupakan cabur yang mendapatkan medali terbanyak pada PON ke-20 di Papua lalu. Dan kali ini tim Muay Thai Sulut optimis akan membawa pulang medali sama bahkan lebih. Cabang olahraga Muay Thai Sulawesi Utara bertekad menjadikan PON ke-21 tahun 2024 ini menjadi PON berprestasi, di mana bisa meraih medali sebanyak-banyaknya. Mengukur kemampuan tim Muay Thai Sulawesi Utara, cabang olahraga inilah yang paling banyak membawa pulang medali pada PON ke-20 di Papua. Pelatih Muay Thai Sulawesi Utara Oklan Seko menyampaikan timnya menargetkan lebih dari capaian medali pada PON ke-20 lalu, di mana tim Muay Thai Sulut meraih 2 emas, 2 perak, 1 perunggu. Jumlah kategori cabur Muay Thai Sulawesi Utara yang lolos adalah kategori tanding dan seni dengan total 10 atlet. Oklan menambahkan timnya juga sudah lebih dahulu memulai latihan sejak awal tahun 2024. Target kita sih tidak muluk-muluk. Ya. Untuk target paling ya sama sih sama tahun kemarin. Kalau dikasih lebih ya lebih bagus lagi. Oke, berapa kira-kira itu medali? Tahun kemarin kan 2 emas, 1 perak, 1 perunggu. Ya tahun ini intinya orang semua 2 emas. Oke, itu kategori-kategori apa sih sebenarnya itu? Kalau untuk Muay Thai yang lolos ada kategori tanding dan seni. Oke. Untuk kita lebih prioritas untuk kategori yang tanding. Tim Muay Thai Sulawesi Utara akan bertanding sebaik mungkin pada PON 2024 nanti, di mana tim ini berharap dukungan dari warga Sulawesi Utara. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi yang lain. Saudara, tim Basarnas Manado melakukan pencarian terhadap seorang nelayan warga Kota Manado yang diduga hilang saat melaut. 1 armada perahu karet dikerahkan pada pencarian hari kedua, Jumat sore. Seorang nelayan berinisial IB warga Kota Manado, Sulawesi Utara diduga hilang saat melaut di perairan Teluk Manado pada Kamis sore. Upaya pencarian terhadap nelayan yang hilang tersebut langsung dilakukan tim Basarnas Manado sesaat setelah informasi orang hilang diterima petugas. Posko pencarian pun didirikan di kawasan Megamas Manado, tempat yang tidak jauh dari titik diduga hilangnya nelayan saat melaut. Jumat sore merupakan hari kedua pencarian, namun hingga sekitar pukul 15.00 WITA sore, nelayan tersebut tidak kunjung ditemukan. Tim Basarnas masih terus melakukan operasi pencarian dengan mengerahkan 1 perahu karet, serta memperluas area pencarian hingga ke perairan dekat Pulau Bunaken. Pelaksanaan operasi pencarian kami pada hari ini awalnya kami mendapat informasi dari seorang ibu masyarakat, kira-kira kurang lebih jam 5 sore kami mendapat informasi bahwa ada seorang nelayan yang jatuh dari perahu. Entah kondisinya bagaimana,
Yang pasti nelayan itu sudah tidak berada di posisi dalam perahu. Apakah ada perluasan lokasi pencarian? Iya, jadi untuk area pencarian sesuai dengan rencana operasi kami, korban tersebut kami melakukan pencarian di area seputaran bahu mengarah ke daerah kawasan Mantos. Kemudian rencana kami nanti akan mengarah ke depan Bunaken. Informasi dihimpun, nelayan yang hilang ini awalnya melaut di perairan Teluk Manado menggunakan perahu mesin atau biasa disebut perahu katinting pada Kamis 14 Maret. Perahu nelayan ini kemudian ditemukan warga terombang-ambing tanpa awak di sekitar pantai Bahu yang masih masuk dalam wilayah perairan Teluk Manado. Berdasarkan informasi ini, warga kemudian melapor kepada Basarnas Manado untuk dilakukan operasi pencarian, sehingga nelayan tersebut bisa segera ditemukan. Operasi pencarian ini turut dibantu oleh potensi SAR lainnya, termasuk armada polo air yang sempat dikerahkan di hari pertama pencarian. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi cara unik bangunkan sahur gunakan bahasa daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Kompas Manado Pagi. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah masyarakat terutama dalam menghadapi bulan Ramadan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara menghadirkan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi bagi masyarakat Sulawesi Utara. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Andri Prasmuko meluncurkan program Serambi atau Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri yang merupakan program pemenuhan kebutuhan uang rupiah dan layanan kas kepada masyarakat sepanjang bulan Ramadan. Peluncuran program Serambi di Sulawesi Utara ditandai dengan pelepasan mobil kas keliling Bank Indonesia dan sejumlah perbankan lainnya di Sulawesi Utara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut pada Senin pagi. Andri Prasmuko mengatakan program Serambi ini merupakan komitmen Bank Indonesia untuk memperkuat layanan penukaran uang kepada masyarakat dengan berkolaborasi bersama perbankan. Layanan penukaran uang ini bisa dijangkau di loket-loket kantor perbankan termasuk mobil layanan kas keliling yang disiagakan oleh Bank Indonesia dan perbankan yang beroperasi secara mobile di sejumlah lokasi di titik keramaian maupun jalur mudik. Ini memang kegiatan tahunan dari kami, terutama di hari-hari besar. Jadi bukan hanya di Ramadan dan Idul Fitri, kemarin di Natal kami juga melakukan hal yang sama. Cuman kalau di Ramadan dan Idul Fitri ada judul kegiatan namanya Serambi. Jadi layanan kepada masyarakat, terutama untuk penukaran uang. Itu kita lebih intensifkan dengan bekerja sama dengan perbankan. Ini memang komitmen Bank Indonesia untuk memberikan layanan kepada masyarakat terutama di bulan Ramadan ini sampai dengan Idul Fitri. Adapun layanan penukaran uang melalui kas keliling Bank Indonesia dan perbankan lain yang bekerja sama akan dibuka terhitung 18 Maret hingga 5 April 2024. Penukaran uang ini dijadwalkan akan hadir di pasar-pasar tradisional di Kota Manado, termasuk Bolaang Mongondo, dan juga sejumlah titik keramaian yang berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya. Program Serambi ini, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk bijak gunakan rupiah di bulan penuh berkah ini, sebagai bagian dari edukasi bijak berbelanja dan cermat mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado melakukan pengawasan keamanan pangan secara khusus jajanan takjil yang dijual di Kota Manado dan sekitarnya. Kurang lebih 50 sampel takjil diperiksa untuk memastikan tidak tercemar bahan kimia berbahaya. Petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado mengambil sampel secara acak jajanan takjil yang dijual masyarakat di sejumlah titik di Kota Manado pada Senin sore. Sebanyak 57 sampel dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahan pangan yang dijual di bulan Ramadan tidak terkontaminasi ataupun tercemar bahan kimia berbahaya.
Dari pantauan Kompas TV, salah satu lokasi yang disasar dalam pemeriksaan takjil kali ini ialah kawasan Boulevard, tepatnya di Jalan Biar Tendean, Kota Manado. Sejumlah jajanan takjil diambil oleh petugas dari Balai Besar POM Manado secara acak untuk dilakukan uji sampel, apakah mengandung pengawet dan pewarna yang berbahaya. Jadi untuk sampel takjil yang kita cuplik di Kota Manado ada 57 sampel, kita uji 4 bahan berbahayanya, yaitu yang boraks, formalin, klorulamin B, dan metanil. Jadi ada pengawet dan pewarna. Pengawet yang dilarang yaitu boraks dan formalin. Pewarna yang dilarang klorulamin B dan metanil selain uji mikrobiologinya, khususnya untuk pencemaran E. coli. Namun untuk uji E. coli baru keluar hasilnya besok pagi, karena perlu waktu 24 jam untuk diinkubasi. Menurut saya sangat penting sih, soalnya kan kalau misalnya makanan itu akan masuk ke dalam tubuh kita, akan berpengaruh bagi kesehatan kita. Jadi sangat penting ya. Dengan adanya langkah ini saya merasa menjadi lebih aman sih untuk membeli makanan, karena dengan adanya ini jadi orang tahu, jadi kita tahu kan apakah bahan-bahan yang dari makanan ini aman atau tidak. Dalam uji sampel yang dilakukan langsung di mobil Balai Besar POM Manado, tidak ditemukan adanya takjil yang mengandung pengawet dan pewarna yang berbahaya untuk dikonsumsi. Meski demikian, 57 sampel tersebut masih akan dilakukan uji mikrobiologi untuk mengetahui apakah terdapat cemaran bakteri E. coli. Uji mikrobiologi tersebut dapat diketahui hasilnya 24 jam setelah pemeriksaan laboratorium dilaksanakan. Pemeriksaan jajanan takjil ini masuk dalam pengawasan intensifikasi pangan takjil di bulan Ramadan oleh Balai Besar POM Manado. Selain di kawasan Boulevard, pengawasan takjil juga dilaksanakan di wilayah-wilayah seperti Perkamil, Banjer, Wonasa, Kampung Ternate, Kampung Arab, dan Teli. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, setiap bulan suci Ramadan, warga di Desa Otam Barat, Kecamatan Pasi, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, memiliki cara tersendiri untuk membangunkan warga agar lebih awal bangun sahur, yaitu dengan berkeliling kampung sambil menyanyikan lagu yang syairnya berbahasa Mongondo. Beginilah yang dilakukan para remaja di Desa Otam Barat, Kecamatan Pasi, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara di bulan suci Ramadan seperti saat ini, dimanfaatkan dengan melakukan kegiatan yang bernilai pahala. Salah satunya gendang sahur, di mana sejak pukul 2 dini hari, para remaja hingga anak-anak mulai bersiap keliling desa untuk membangunkan warga agar segera bangun sahur lebih awal. Dengan menggunakan pianika, gitar, dan gendang, mereka keluar masuk lorong sambil menyanyikan lagu ciptaan sendiri yang bersyairkan bahasa Mongondo. Aksi gendang sahur ini tentunya sangat membantu warga setempat, sebab selain bisa bangun lebih awal, mereka juga dapat mempersiapkan menu makan sahur tanpa khawatir waktu imsak tiba. Kami sebagai masyarakat, sebagai warga di Desa Otam Barat, sudah sangat terbantukan dengan adanya gendang sahur para pemuda-pemudi milenial Otam Barat. Jadi bisa bangun lebih awal, biasanya waktu kebanyakan kan tidak bisa bangun sahur. Sekarang sudah bisa, tidak ada yang terkecuali untuk bangun sahur. Gendang sahur dengan syair berbahasa Mongondo ini sengaja dinyanyikan supaya warga lebih mudah mengerti artinya, sebab keseharian warga setempat umumnya menggunakan bahasa daerah. Orang kalau sebelum sahur itu orang sama dengan sekarang ada gendang sahur mau keliling Otam, mesti bangun tuh masyarakat yang ada di sini. Nah tadi itu kan kebanyakan menggunakan bahasa Mongondo, itu kenapa? Supaya orang-orang di sini mudah mengerti pakai bahasa daerah, supaya orang mudah mengerti. Usai keliling kampung selama 1 jam, para remaja dan anak-anak ini kembali ke rumah masing-masing untuk santap sahur. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, di bulan suci Ramadan, kepolisian Ditlantas Polda Sulawesi Utara bersama pihak Jasara Harja berbagi takjil pada warga yang ingin berbuka puasa. Dalam kesempatan ini, pihak kepolisian juga ikut menghimbau akan keselamatan dalam berlalu lintas. Dalam pelaksanaan operasi keselamatan Samrat 2024, bersama Jasara Harja turun langsung berbagi takjil bagi warga muslim untuk berbuka puasa. Kegiatan berbagi takjil ini berlangsung di 2 tempat, yakni di Jalan Boulevard dan Zero Point Manado, yang disambut antusias dari warga, terlebih khusus para pengendara.
Kegiatan berbagi takjil ini digelar tepat dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Samrat 2024 yang sementara berlangsung, di mana pada saat pembagian takjil, para personil Ditlantas dan Jasara Harja turut menyampaikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Ini adalah bagian rangkaian kegiatan daripada Operasi Keselamatan Samrat 2024, di mana sampai dengan saat ini kita masih dalam pelaksanaan kegiatan yang pada umumnya kita tentunya menciptakan Kamsel Cipta Lantas yang aman, tertib, dan menekan angka kecelakaan dan pelanggaran. Melaksanakan juga kegiatan bagi takjil kepada umat Muslim yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan puasa pada pelaksanaan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ini adalah di masa menjalani bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana masyarakat yang ada di kota Manado ini supaya taat berlalu lintas dalam upaya menurunkan tingkat kecelakaan, sadar berkendaraan, baik itu kendaraan angkutan roda 4, roda 2, bahkan juga pejalan kaki. Sehingga kita berharap masyarakat yang ada di kota Manado ini akan semakin baik dalam berkendaraan dan taat kepada aturan berkendaraan. Pembagian takjil sebagai bentuk saling menghargai serta menghormati satu dengan yang lain. Adapun takjil yang disalurkan seperti makanan dan minuman ringan bagi warga. Aldi Paskol, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado pagi kali ini. Saya Stanley Maira dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.